Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah seraya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim kita harus percaya bahwa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah dan manfaat tersebut belum semuanya dapat diungkap oleh akal manusia, karena akal manusia sangatlah terbatas. Di antara syariat yang Allah wajibkan kepada umat muslim kita semua, bahwa pada bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai banyak sekali hikmah dan manfaatnya, baik secara spiritual, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Di antara hikmah berpuasa secara spiritual adalah puasa menjadikan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan keduniaan, di antaranya melaksanakan makan, minum, dan kesenangan-kesenangan lainnya, karena untuk mementingkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Puncaknya adalah untuk menggapai derajat ketakwaan. Seperti yang disampaikan bahwa Allah berfirman dalam Quran Surat
Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pada awal ayat perintah puasa surat Al-Baqarah ayat 183 dimulai dengan kalimat hai orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang besar dan benar yang mampu menjalankan perintah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kesehatan banyak sekali para ahli mengungkapkan hikmah dan manfaat berpuasa bagi tubuh kita. Di antaranya adalah untuk kesehatan, untuk menjaga tubuh dan ketenangan jiwa. Saat berpuasa, organ-organ tubuh sedang beristirahat. Banyak miliaran sel yang ada dalam tubuh kita ini untuk bisa menghimpun diri untuk bertahan hidup. Puasa juga berfungsi sebagai detoksifikasi, mengeluarkan racun, toksin, kotoran yang ada dalam tubuh kita, meremajakan sel-sel tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru, serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena manusia mempunyai kemampuan terapi yang alamiah. Di samping itu, dengan berpuasa, tubuh menjadi lebih energi. Karena pada saat berpuasa, sistem pencernaan sedang beristirahat. Sehingga energi itu disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel tubuh. Energi akan digunakan untuk membersihkan dan detoksifikasi usus, darah, serta menyembuhkan sel-sel dari berbagai macam penyakit. Puasa juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan fisik, mental, serta meremajakan tubuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan manfaat puasa dilihat dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Di antaranya adalah bahwa dengan berpuasa kita dapat merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada di sekeliling kita, yang belum bisa layak untuk mendapatkan makan dan minum. Terlebih lagi pada saat ini saudara-saudara kita, saudara muslim kita di Palestina, mereka tidak mendapatkan makanan, minuman yang sangat layak. Bahkan mereka sampai dengan kelaparan yang dahsyat akibat peperangan atau digempurnya negara Palestina oleh Zionis Israel laknatullah. Pada saat ini mereka sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan peperangan. Itulah hikmah dari sudut pandang sosial. Selain itu juga dari sudut pandang ekonomi, hikmah berpuasa atau bulan suci Ramadan ini sangat nampak dan jelas. Bagaimana peredaran keuangan di kita ini kemudian
Perbelanjaan di pusat-pusat toko penuh untuk berbagi sesama. Perekonomian di negara-negara kita ini meningkat drastis. Hikmah di balik bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan berpuasa ini sebagai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serta diberikan rasa kepedulian kepada sesama muslim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.